Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, saya Lucy Rahmawati dengan NPM 19 14 15 10 39, mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal tentang perilaku harian harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae dalam konservasi ex situ Kebun Binatang Surabaya dengan penulis Ari Ganesha dan Aunur Rohim dari jurnal Sains dan Seni ITS volume 1 nomor 1 September 2012. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Indonesia sendiri memiliki 3 subspesies harimau yang ada di dunia, yaitu harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica, harimau Bali Panthera tigris balica, dan harimau Sumatera Panthera tigris sumatrae. Untuk dari 3 subspesies yang ada di Indonesia ini, 2 subspesies dinyatakan sudah punah, yaitu untuk harimau Jawa dan harimau Bali. Sedangkan untuk harimau Sumatera sampai saat ini dinyatakan terancam punah. Habitat alami harimau Sumatera sendiri merupakan alam bebas, sepanjang tersedianya cukup mangsa serta sumber air dan terhindar dari ancaman potensial. Harimau merupakan satwa yang soliter atau hidup dengan menyendiri, terkecuali pada saat musim kawin atau individu harimau betina beserta anak-anaknya. Harimau juga dapat berkomunikasi melalui bau-bauan serta suara. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengamati perilaku harian dan faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi Panthera tigris sumatrae atau harimau Sumatera di Kebun Binatang Surabaya. Pembahasan yang kedua yaitu masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu ada modifikasi focal time sampling, metode animal foca, serta pencatatan poin sampel. Berlokasi di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur, penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2012. Pengamatan dilakukan setiap hari, pada saat siang hari serta malam hari. Mulai dari pukul 6 pagi hingga 6 sore, serta dari 6 sore hingga 6 pagi, berlangsung selama 14 hari. Objek apa saja yang akan diamati untuk penelitian ini yaitu ada 4 individu harimau, di mana 1 jantan serta 3 betina. Hal ini untuk mengamati perilaku harian antar harimau Sumatera yang ada di Kebun Binatang Surabaya dan dibandingkan dengan literatur perilaku harimau Sumatera di habitat alaminya. Perhitungan untuk persentase perilaku harimau Sumatera menggunakan persen perilaku sama dengan lama aktivitas per menit per total pengamatan per menit dikali 100%. Untuk penelitian ini digunakan waktu selama 14 hari. Jadi setelah digunakan rumus yang ada, didapat bahwa waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah 10.080 menit. Pembahasan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kondisi harimau Sumatera di kandang tertutup Kebun Binatang Surabaya seperti yang tertera pada gambar. Gambar 1 merupakan kandang utama atau kandang luar serta kandang pameran untuk pengunjung. Sedangkan kandang B adalah kandang dalam atau kandang tempat untuk harimau tidur ataupun beristirahat. Luas total kandang harimau yang ada di Kebun Binatang Surabaya kurang lebih seluas 72 meter persegi. Harimau Sumatera ini terdiri dari 4 harimau atau 4 individu harimau. Di kandang pertama dihuni oleh harimau Nancy, betina dengan usia 15 tahun. Kandang 2 dihuni oleh harimau jantan berusia 9 tahun, sedangkan untuk kandang 3 diisi oleh harimau betina bernama Nina dan Nani dengan usia masing-masing 15 tahun. 1 ekor betina biasanya ditaruh pada kandang yang berbeda atau kandang terpisah di areal yang sama.
Hal ini dilakukan untuk mengontrol perkawinan antara harimau Sumatera. Kondisi substrat yang digunakan pada kandang tertutup di kandang harimau Sumatera Kebun Binatang Surabaya merupakan substrat beton yang menurut pengelola atau kiper sendiri merupakan substrat yang mudah atau higienis saat dibersihkan. Sedangkan substrat beton sendiri memiliki efek yang kurang bagus untuk harimau, yaitu dapat mengakibatkan sakit. Perilaku harian harimau Sumatera itu ada perilaku istirahat, perilaku sosial, serta perilaku makan. Perilaku istirahat itu termasuk tidur, tidur-tiduran, serta duduk. Sedangkan untuk perilaku sosial itu ada perilaku sosial antar harimau, perilaku sosial dengan kiper, perilaku harimau dengan pengunjung. Serta untuk perilaku makan yaitu mengunyah makanan serta jenis makanan dan waktu beberapa lama mereka mampu menghabiskan makanan yang disediakan. Selanjutnya, di sini ada grafik. Dari grafik yang ada, berdasarkan ini, harimau yang ada di Kebun Binatang Surabaya itu kebanyakan menggunakan waktunya hanya untuk beristirahat. Seperti untuk individu Nancy, 70% waktunya digunakan untuk istirahat. Ringo 85% untuk istirahat, Nina 73% untuk istirahat, sedangkan Nani 71% untuk istirahat. Perilaku makan harimau Sumatera di Kebun Binatang Surabaya. Berdasarkan grafik yang ada, perilaku makan pada masing-masing harimau tidak jauh berbeda. Perilaku makan harimau Nancy itu ada pada 2,01%, Ringo 1,04%, Nina 1,4%, serta Nani 1,45%. Waktu pemberian pakan sendiri dilakukan setiap 2 hari sekali, pada sore hari yaitu pada pukul 16.00 atau 4 sore. Harimau Sumatera di Kebun Binatang Surabaya ini biasanya menghabiskan waktu 10-28 menit untuk menghabiskan makanannya. Kemudian di sini ada perilaku istirahat harimau Sumatera di Kebun Binatang Surabaya. Pengamatan perilaku istirahat ini diamati saat harimau tidur, tidur-tiduran, serta berdiri dan duduk. Perilaku istirahat harimau Sumatera jantan itu lebih lama menurut grafik yang telah ada sebelumnya. Perilaku istirahat harimau Sumatera Nancy ada 70,79%, Ringo 84,9%, Nina 73,06%, dan Nani 70,9%. Perilaku istirahat merupakan kondisi saat harimau sama sekali tidak melakukan aktivitas apapun sebagai aktivitas utamanya. Kemudian ada perilaku sosial harimau Sumatera di Kebun Binatang Surabaya. Perilaku sosial harimau Sumatera Nancy sendiri itu menempati 2,37%, Ringo 3,41%, Nina 2,83%, dan Nani 2,82%. Perilaku sosial keempat individu ini memiliki nilai yang sedikit berbeda. Faktor ini juga mempengaruhi perilaku sosial. Faktor yang mempengaruhi itu adalah kondisi kandang. Perilaku sosial harimau dengan kiper terjadi saat kandang tertutup, pemberian pakan, dan saat kiper memasukkan harimau dari kandang luar atau kandang tampil ke dalam kandang istirahat. Kita sampai pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapat kesimpulan yaitu perilaku harian 4 harimau Sumatera pada habitat ex situ di Kebun Binatang Surabaya yaitu rata-rata perilaku istirahat 74,9%, perilaku sosial 2,86%, perilaku makan 1,5%, dan perilaku lain-lain 20,74%. Jadi secara umum perilaku harian harimau Sumatera di habitat konservasi ex situ KBS atau Kebun Binatang Surabaya punya kesamaan dengan habitat in situ-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.